Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di YouTube channel aku, Wenda Alifullah. Buat kamu yang baru datang, jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan video manapun yang kamu anggap positif agar orang-orang di sekitar kamu mendapatkan manfaatnya. Perkenalkan, nama aku Wenda Alifullah dan kita ada di sini untuk belajar. Kalau tadi itu umum-umum juga, ini wawancara juga masih umum. Wawancara itu adalah soal sikap menghadapi kondisi tertentu dan tentang pengetahuan umum di dalamnya. Nah, ada sebenarnya miskonsepsi dari konsep wawancara ini sendiri dari aku pribadi sama kenyataan yang ada di lapangan. Kan namanya wawancara kita mikirnya, barangkali ya teman-teman yang belum tahu mikirnya kan ada pertanyaan kita mungkin disuruh ngetik jawabannya, kita ngetik jawabannya terus kita tulis gitu kan, menurut sudut pandang kita dikasih kasus gitu ya. Nah ternyata ini nggak kayak gitu teman-teman, jadi kita tetap milih pilihan ya, maksudnya option itu kita jadi opsi ya, pilihan ganda kita pilih gitu. Jadi bukan tes wawancara tuh bukan kita melakukan wawancara kita tulis gitu ya. Jadi yang asalnya aku dengar wawancara tertulis itu, aku nggak ngerti ya ini untuk pelajaran lain kayak gitu atau enggak, tapi temen aku lapornya kayak gini. Jadi dia bilang tetap pilihan ganda, tetap pilih, cuman kasusnya adalah kita diminta untuk menyikapi kondisi tertentu ya. Kalau tadi pas di awal itu yang tentang manajerial itu fokusnya terhadap pengelolaan, kemudian yang kedua tadi untuk yang sosiokultural itu isinya adalah setuju tidak setuju, ragu-ragu gitu-gitu doang, memilih statement itu setuju atau nggak setuju. Kalau ini gabungannya nih, jadi kita dikasih kasus, nah terus kita suruh milih, jadi kayak apa ya, kayak TKP kalau misalnya di CPNS kayak gitu ya. Ini contohnya nih, Anda ditunjuk sebagai panitia acara 17-an dan diminta membuat 100 soal lomba cerdas cermat untuk besok pagi. Malamnya Anda mengerjakan dan setelah membuat 50 soal laptop Anda rusak dan mati. Apa yang akan Anda lakukan? Coba tuh. Kira-kira udah kebayang ya, pasti optionnya nanti ada yang Anda akan meminjam laptop ke teman, Anda akan meminta teman untuk membantu menyelesaikan, yang kayak gitu-gitu kan. Nah, sama menurut aku ini juga cara menyelesaikannya adalah tempatkan diri kalian ke kondisi ideal sebaik mungkin, di mana kalian tidak merugikan banyak orang di sini. Sekalipun harus merugikan, lebih merugikan sedikit orang. Kalau aku dulu belajarnya gitu ya. Tapi nggak tahu ini benar atau salah sih gitu. Ketika kondisinya nggak ada yang sangat menguntungkan, kemaslahatan banyak orang, minimal yang paling sedikit kerugiannya kayak gitu. Jadi nanti kalian udah kebayang kalau ada soal kayak gini bentuk optionnya akan apa, kalian bisa jawab kemana. Seperti biasa soal-soal seperti ini tuh teman-teman nggak ada yang salah ya, karena ini sifatnya poin. Jadi poinnya tinggi atau rendah itu tergantung dari pilihan yang kalian ambil gitu. Nah, contoh lagi nih yang kedua. Kantor Anda berada di lingkungan rumah Anda. Saat ini sedang ada proyek yang membuat kebisingan di lingkungan dan masyarakat komplain kepada Anda. Apa yang akan Anda lakukan? Tuh, jadi ini lagi kan, kalau yang tadi kan pas kita ngerjakan ini di sosiokultural, sebelumnya di manajerial kita dikasih sikap. Nah ini juga dikasih sikap. Tapi kalau tadi lebih kepada bagaimana interaksi kita dengan rekan kerja, kalau di sini lebih interaksi kita kepada umum. Sementara tadi pas interaksi kita kepada masyarakat atau kepada umum di tes yang kedua, yang tentang sosiokultural itu pilihannya cuman setuju tidak setuju, bukan pilihan tindakan atau aksi, bukan sikap ya. Nah kalau ini tuh sikap gitu. Jadi nanti di sini akan ada option. Kantor kita di lingkungan rumah kita deket nih, kita kerja situ, kita tinggal di daerah situ juga. Terus lagi ada proyek yang bikin bising di lingkungan itu. Terus masyarakat tahu karena di situ kita tinggal, masyarakat protes ke kita. Apa yang akan kita lakukan? Nah kalian juga udah bisa tebak kira-kira optionnya akan apa. Pertama kamu minta maaf, kedua mungkin kamu akan menyampaikan ke perusahaan mungkin ya, ketiga kamu mungkin akan pura-pura tidak tahu karena itu urusan perusahaan dan kamu tidak mau ikut campur. Nah, kalian sudah akan bisa tebakan optionnya gitu. Seenggaknya pertanyaan ini tuh lebih kepada gambaran aja biar kita nggak kena mental pas kita tes, kita udah tahu arahnya mau kemana kayak gitu ya. Terus jangan ada lagi yang komen, Kak ini kok soalnya kayak mirip TKP ya. Tadi aku udah bilang memang soalnya mirip-mirip kayak gitu ya. Jadi poin perbedaannya di antara tadi manajerial, sosiokultural sama wawancara tadi aku sudah jelaskan juga dan mudah-mudahan kalian paham.
Kayak gitu ya teman-teman, ini untuk yang wawancara. Dan berikutnya untuk yang teknis. Jadi kalau yang teman-teman yang nggak jurusan matematika, tapi masih guru, boleh stay dulu, jangan di live dulu, jangan di skip dulu, karena aku juga bakal bahas tentang pedagogiknya di sini. Nah, jadi untuk yang kompetensi teknis itu sebenarnya apa sih, Wen? Jadi ini berkaitan dengan kompetensi pedagogik dan profesional guru. Artinya, kan kompetensi guru itu kan ada kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, sama kompetensi sosial. Yang sosial-sosial tadi itu sudah dibahas di atas kan. Nah, sekarang kita fokusnya sama pedagogik sama profesional gitu. Nah, ini dia. Ini untuk yang profesional ya. Oh, berarti aku profesional dulu. Berarti teman-teman jangan di end ya, karena nanti yang pedagogiknya ada di akhir nih. Nah, profesional itu ini matematika ya. Mudah-mudahan nanti ini bisa jadi gambaran untuk pelajaran lain. Soalnya hot atau analisis. Jadi kalau misalnya pakai taksonomi Bloom itu ya C456 lah ya untuk SMA. Jadi ini materinya materi SMA. Kenapa? Karena materi SMP itu kan basic, SMA kan udah agak lebih tuh ya. Tapi kayaknya sih ini umum ya, karena nggak mungkin juga guru SMP, mentang-mentang guru SMP terus dikasih soalnya SMP, nggak mungkin. Jadi aku rasa tetap, walaupun kayak aku dulu ketika aku ngelamar formasi guru SMP juga tetap aja dikasih soalnya ya soal sama gitu, mau SMP mau SMA ya sama gitu kan. Nah, matematika ini hampir semua materi SMA keluar tapi soalnya HOTS. Jadi kita udah bayang materi SMA tapi nggak soal yang tingkat standar yang kita kasih, tapi soal-soal yang HOTS. Ya itu harus diperhatikan teman-teman. Nah, beberapa informasinya adalah contohnya nih SPLDV-nya analisis. Sistem persamaan linear dua variabel yang biasanya cuman kita beli 3 kue A dan 2 kue B harganya sekian. Si teman kita beli 4 kue A dan 5 kue B harganya sekian. Ketika si teman kita yang lain membeli sekian kue dengan sekian, berapa harganya? Nah, ini enggak, ini kita balik ya. Ini kata si teman aku tuh akan ada soal yang misalnya nih, aku si A, si B, si C. A punya uang 20.000, B 30.000, C 40.000. Mereka beli kue jenis kue X sama kue Y gitu kan. Masing-masing ini banyaknya beda-beda. Si A beli sekian X sekian Y, si B beli sekian X sekian Y, si C beli sekian X sekian Y, tapi bukan harganya. Tapi udah dengan uang kembalian si A sekian, si B sekian, si C sekian, kayak gitu. Kemudian ternyata kasusnya ditambah lagi, ternyata uang kembalian yang diterima si C salah, ya. Satu uang yang diterima si C itu salah. Berapakah? Pertanyaannya ini ada bertingkat, bisa berapakah uang yang harusnya diterima, uang kembalian yang harusnya diterima si C? Atau yang kedua, apabila uang kembalian yang diterima si C itu benar, berapakah seharusnya jumlah kue A yang dibeli, jumlah kue X yang dibeli sama si C, kayak gitu-gitu. Jadi nggak semudah itu Bulgoso Verguso gitu. Ya tetap ngerti ya, hot analisis gitu. Jadi kayak kita kalau ngomongin SPLDV, orang matematika itu kan kayak langsung mau makan kan, tapi ini nggak bisa, kita harus tetap mikir juga gitu. Kemudian yang kedua bunga bank kayak gitu-gitu tuh. Jadi ini materinya apa ya? Aritmatika kali ya, aritmatika muncul, tapi ada kaitannya juga sama anuitas, bunga menurun itu. Jadi teman-teman ingat-ingat lagi materi kuliahnya dulu ya. Terus kombinatorik dan peluang ini udah pasti ya favorit semua orang matematik. Nah, ini rata-rata isinya tuh kayak dadu seimbang bermata 6, dadu seimbang bermata 4, dikocok oleh si A dan si B. Ini ada dari teman aku, sahabat aku lain yang ngomong kayak gini. Dadu seimbang bermata 6, dadu seimbang bermata 4, yang bermata 6 dikocok sama si A, yang bermata 4 dikocok sama si B. Manakah pernyataan yang benar? Jadi rata-rata tuh nggak kayak nyari hitungan gitu teman-teman. Kalau dihitung ini berapa jawaban yang nggak gitu, tapi mana pernyataan yang benar. Jadi kayak kita menganalisa kondisi gitu kan. Jadi kan itu bikin lama, kayak kita harus periksa A-nya dulu, periksa B-nya dulu, periksa C-nya dulu gitu kan. Kayak gitu ya. And then berikutnya adalah tentang barisan dan deret ya. Barisan dan deret itu ada aritmatika, geometri, tak hingga juga muncul. Kalau dari teman aku pesannya jangan lupa ini hafalkan rumusnya, karena soalnya nggak kita dikasih deret, kita disuruh nyari angka berikutnya, nggak gitu, tapi kita dikasih rumus deret. Misalnya SN sama dengan apa gitu ya. Nah, terus kita analisa ini barisannya apa nih jatuhnya, geometrika, barisan aritmatika kah gitu. Terus ditanya di situ berapakah R-nya. Pertanyaannya nggak udah pakai R-nya, ding. Manakah pernyataan yang benar atau salah, kayak gitu lagi. Jadi kayak nanti optionnya A atau suku pertamanya adalah sekian, R atau rasionya adalah sekian gitu. Jadi kita menganalisa dari sejumput rumus yang dikasih gitu. And then geometri ini jangan lupa, untuk geometri ini ada rumus volume bangun ruang terpancung, ada limas terpancung, prisma terpancung. Terpancung itu kebelah ya teman-teman. Nah, jadi yang udah mulai lupa perkalkulusan kuliah ini silakan diingat-ingat lagi. Kemudian trapesium dalam lingkaran, ada lingkaran, terus
ada trapesium di dalamnya, atau bisa juga siap-siap model lain di sini aku bikin karena siapa tahu ada trapesium lingkarannya di dalam. Itu bisa aja terjadi modelnya diubah-ubah karena nggak semua orang dapat soal yang sama, tapi pasti tingkat kesulitannya sama kayak gitu ya. Kemudian tentang lingkaran analitis. Lingkaran analitis itu lingkaran yang bentuknya rumus-rumus ya. Kalau lingkaran geometris itu lingkaran yang ada gambarnya. Jadi lingkaran analitis itu lebih kepada dikasih segerombolan rumus lingkaran. Mungkin kalau lingkaran tuh pasti yang ditanya titik pusat, jari-jari kayak gitu-gitu kan. Nah itu diingat-ingat lagi tuh teman-teman ya. Apalagi guru-guru SMP yang udah nggak di materi SMP itu nggak ada pelajaran lingkaran analitis tuh harus ingat-ingat lagi. Terus parabola ya, parabola ini kalau udah ada parabola pasti yang biasanya dicari itu sumbu simetrinya berapa kan begitu ya. Terus apalagi titik parabola tuh pakai titik puncak nggak sih? Lupa ya, kayak ada ya kayak gitu-gitu ya. Maklum udah lama nggak ngajar parabola kayak gitu. Jadi kira-kira nih apa yang aku tulis di sini, teman-teman bikin cabang, tulis lagi di bukunya kira-kira ini apa yang keluar kalau bisa kuasai gitu. Ingat kemampuan ini poinnya 60%, teknis itu 60% ya guys. Lalu ada lagi yang parabola udah kalkulus, luas daerah dibatasi 2 kurva ya, ini kalkulus tentang integral gitu-gitu. Jangan lupa, aku yakin anak matematika pasti bisa, kita pasti bisa. Terus fungsi komposisi dan inverse, F bundaran G, G bundaran F, F bundaran G bundaran F, yang kayak gitu, F bundaran G bundaran, gitu-gitu, di bundaran-bundaran. Pokoknya kalau udah paham konsep pasti bisa. Inverse-nya juga jangan lupa. Ingat, tidak semudah itu ya Ferguson-Burgosho. Kok aku jadi ngomongnya Ferguson-Burgosho sih? Nggak semudah itu ya teman-teman. Jadi, pasti soalnya akan analisa. Jadi ya silakan kalian persiapkan. Yang penting konsepnya dapat sih. And then limit trigonometri. Ini momok sih buat aku karena aku paling nggak suka sama trigonometri. Jadi ya kalau kalian kayak tipe yang kayak aku ya silakan belajar ya. Nah, si limit trigonometri ini keluarnya katanya dikit karena teman aku udah belajar banget, tapi ternyata kayaknya keluar cuma 2 atau 3 gitu. Tapi dikit nggak sih itu ya, pokoknya nggak banyak banget gitu. Cuman ya penting juga kan 2 atau 3 itu udah menyumbang nilai. Kemudian eksponen. Ini salah nulis nih, eksponen. Tentang pertumbuhan virus, bakteri, dan pertumbuhan tabungan. Anuitas kali ya tadi maksudnya mungkin ya. Pokoknya yang kayak gitu-gitu ya, tentang bilangan berpangkat atau eksponensial tadi. Terus tentang proglin. Nah, program linear ini kan kalau biasanya kita belajar di sekolah itu kan berapakah solusi dari permasalahan suatu perusahaan ya kan, berhasil memproduksi sekian, untungnya sekian, berapakah keuntungan maksimum diperoleh ketika jualannya berapa kan gitu. Nah, itu nggak kayak gini teman-teman. Jadi lebih kepada soalnya kita analisis. Jadi di situ kita cari model. Makanya di sini aku bilang bikin lama karena si teman aku bilang, "Iya itu bikin lama banget, Wen." gitu. Jadi kita harus menelaah A, B, C itu mana model yang benar dari si soal itu gitu. Kayak kalau anak sekarang ini ANBK ya, ANBK itu kan gitu rata-rata soalnya ada kasus kita diminta untuk menelaah bentuk si program linear atau si persamaan linear yang benernya tuh kayak gimana gitu. Atau ada sebaliknya, ini bisa juga dibalik, ada bentuk sistem persamaan linear, kita diminta untuk mencari kasus yang sesuai dengan si sistem itu gitu. Kan itu ribet ya, karena kita nggak ngerjakan satu, tapi kita periksa ABCD-nya gitu. Kita lanjutkan. Nah, ini untuk ini tadi ya, pedagogik. Nah, ini untuk yang pedagogiknya. Pertama, pedagogik itu selalu dikaitkan dengan bidang kita. Misalnya yang matematika tadi ada soal, kita diminta menentukan soal tersebut untuk mengukur kemampuan siswa yang mana. Kalau di matematika tuh kita teman-teman ada mengenal namanya kemampuan matematis. Jadi ini yang momok ya. Kenapa aku taruh paling atas? Karena teman aku bilang dia down banget di soal ini gitu. Jadi ada soal, kemudian bukan kita diminta untuk menyelesaikan soalnya, tapi ditanya soal ini kira-kira untuk mengukur kemampuan matematis yang mana. Nah, sementara kemampuan matematis itu kan ada kemampuan pemahaman, kemampuan penalaran, kemampuan pemecahan masalah, dan lain-lain. Ada 4 nih kalau menurut RTCM. Nah, kita tuh pilih yang mana nih, yang soal ini tuh mengarah ke yang mana, kayak gitu ya. Terus, dari ini soalnya tuh ada banyak. Jadi, silakan teman-teman belajari kemampuan peserta didik itu apa. Artinya ini berkaitan sama teori belajar kan. Ya kan, dan teori belajar tiap jurusan tuh beda-beda loh teman-teman. Jadi kamu tuh mungkin kalau di anak-anak seni itu ada kemampuan apa ya, kalau di seni mungkin ada wirasa, wiraga yang kayak gitu-gitu, mungkin ada indikatornya. Nah, teman-teman bisa jadi tuh muncul pertanyaan kayak gitu. Nah, terus berikutnya tentang teori belajar. Ini teori belajar udah pasti lah, makanan pedagogis sehari-hari, nggak perlu aku tanya. Lebih kepada teori belajar behavioristik kayak gitu-gitu.
Ristikrisme. Nah, itu cari sendiri. Terus taksonomi belum, ini taksonominya segala umat ya, C1, C6, kemudian itu pasti keluar ya. Taksonomi belum itu model soalnya beragam teman-teman, bisa jadi soalnya itu tipe dikasih soal kira-kira itu termasuk ke dalam yang mana, taksonomi belum yang mana, atau dikasih indikator kita diminta untuk cari soalnya, itu bisa terjadi. Kalau soal yang cari indikator, dikasih indikator kita bikin soalnya itu aku dapetin waktu aku UTN. Jadi siapa tahu kan kata orang soal-soal di P3KK mirip-mirip UTN, jadi kalian silahkan pelajari. Kemudian tentang remedial atau pengayaan, definisi, pengertian. Remedial itu kan ada individual, ada kelompok, ada klasikal. Kemudian pengayaan itu juga kalian tinggal cari sendiri jenis-jenisnya dan juga teori-teori tentang pengayaan ya, supaya kalian paham. Terus komunikasi efektif, ini sebenarnya ini materi pedagogik banget ya, yang sudah sering diajarkan juga sama Kemendikbud lewat seri guru belajar. Kalau teman-teman udah pernah ikut, pasti dapat nih modul komunikasi efektif. Terus cek pemahaman suatu materi, ini tuh kayak gini soalnya. Misalnya untuk mengecek pemahaman peserta didik terhadap konsep perbandingan, apa yang harus kita lakukan. Misalnya menyuruh mereka bikin soal atau menyuruh mereka melakukan langsung, kayak gitu-gitulah. Kalian nanti ada option yang kira-kira kalau untuk ngecek materi itu tuh pasnya yang mana gitu. And then yang berikutnya adalah pembelajaran bermakna. Jadi mana sih yang termasuk pembelajaran bermakna? Teman-teman jangan lupa cari definisi dari pembelajaran bermakna. Kemudian selanjutnya adalah untuk yang kesulitan belajar. Nah, jadi kalau kesulitan belajar siswa itu kan ada banyak nih. Kalau yang teman-teman udah ikut seri belajarnya Kemendikbud yang tentang hambatan peserta didik, seri pendidikan inklusif, itu ada di situ kesulitan belajar. Ada teorinya di sana tentang kesulitan belajar visual, kemudian audio. Terus yang di sini yang ditanya adalah beragam juga, ada kayak media yang kita sediakan untuk siswa yang kesulitan belajar visual tuh kira-kira pasnya apa, belajar audio itu kalau kesulitan belajarnya audio tuh apa yang pas disiapkan. Jadi hal-hal yang seperti itu yang ditanyakan. So teman-teman ya, mudah-mudahan kalian udah siap dengan semua materi pedagogi ini. Ya itu sih sementara. Terima kasih. Seperti biasa aku tutup nih teman-teman pembelajaran kita dengan penuh semangat hari ini. Percayalah teman-teman, ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin dan ada orang lain yang melampaui kita, percayalah orang tersebut juga berusaha dan memiliki alasan yang lebih dari kita. Memiliki alasan yang lebih dari kita. Jadi ini adalah cara aku untuk mengingatkan kalian supaya terus berbaik sangka, berhusnuzon kepada takdir, berhusnuzon kepada yang memberikan hidup, berhusnuzon kepada Allah. Ketika kita, kok rasanya aku udah usaha banget, udah maksimal banget, kok ternyata masih ada orang lain yang bisa menyaingi aku gitu. Padahal dia kelihatan biasa aja, padahal dia kelihatan gak ada effortnya. Percaya dia sama aku, karena dia memiliki alasan yang lebih dari kita. Misal ternyata dia usahanya sama. Aku, kalau kalian adalah subscriber aku yang dari 2 tahun lalu, pasti aku selalu simulasikan ini. Kalau yang baru nih aku simulasikan ulang. Jadi apa yang mau aku katakan itu adalah lebih kepada ketika kita udah usaha, saingan kita juga usaha, sama nih. Terus kita berdoa, kita yang menang. Tapi ternyata saingan kita juga berdoa, kita posisinya sama. Orang tua kita berdoa, orang tua dia juga berdoa, posisinya sama lagi. Nah kemudian kita minta doa teman-teman, sahabat, keluarga kita, dia juga gitu minta orang-orang sekitarnya berdoa, posisinya sama lagi. Yang membedakan tuh kemudian apa? Kebaikan. Aku selalu percaya itu. Barangkali ternyata kebaikan dia lebih banyak dari kita, sehingga ya Allah angkat dia. Atau yang kedua adalah di situ sudah ada takdir, di mana segala sesuatu itu sudah Allah takdirkan kepada yang dikehendaki kan, kayak gitu. Jadi tugas kita adalah berhusnuzon, berbaik sangka, bahwa jangan sampai kita mikir si itu tuh dia kenapa sih kok dia yang lolos gitu, sampai kita menyalahkan takdir. Enggak, jangan seperti itu teman-teman. Aku minta kalian untuk yakin bahwa percayalah, ketika seseorang bisa melampaui kita di sesuatu yang sudah kita usahakan dengan maksimal, berarti ada alasan di balik itu semua. Dan alasan itu nggak harus baik ya teman-teman, nggak harus kita selalu bilang enak banget sih dia disayang Allah gitu, karena sometimes posisi yang sedang kita inginkan, yang menurut kita baik untuk kita, barangkali itu adalah posisi yang mungkin akan yang Allah siapkan untuk menjadi bahan pengingat, menjadi bahan ujian untuk hambanya, untuk kita, untuk siapapun yang ada di posisi itu. So, aku berharap kalian semua bisa memahami apa yang aku sampaikan dan bisa kalian ingat dengan baik. Ingat aku, percaya aku bahwa aku selalu membersamai kalian. Terus aku minta bantu juga untuk share video ini biar banyak orang yang kebantu. Sekali lagi, video ini tujuannya adalah untuk kasih gambaran. Dan intinya sih, kayak optionnya nanti bakal seperti apa sih, aku nggak ngasih jawaban di sini. Kita sendiri sama-sama belajar, aku cuma ngasih informasi aja apa yang aku dapat sih, kayak gitu. Dan mudah-mudahan ini nggak menjadi termasuk salah satu pelanggaran di mana menyebarkan FR ya, karena ini kan nggak FR, nggak menyebarkan soal gitu kan, tapi lebih kepada
apa ya, sharing deh gitu. Supaya kita nggak jadi orang yang nggak ngerti nih aku mau ngerjain apa, kayak gitu. Kayak gitu. Makasih, thank you teman-teman semuanya yang udah nonton. Sekali lagi aku minta tolong untuk share, jangan lupa subscribe juga channel ini. Dan bagikan video manapun yang kamu anggap positif sehingga orang-orang di sekitar kamu mendapatkan manfaatnya. Aku yang bikin dapat pahalanya, kamu yang menyebarkan juga kecipratan pahalanya. Ingat untuk terus berbuat baik, karena kita nggak pernah tahu kebaikan mana yang akan mengantarkan kita ke tujuan terbaik kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.